Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah senang banget ya buat jamaah yang ada di rumah. Kita lagi berada di mana sih? Kita lagi ada di SDIT Said Naub Tanah Abang. Coba Ustaz Syam mau izin penjelasannya Ustaz Syam. Ya. Kenapa nih dia orang yang mulia aja, yang Allah pilih aja masih dikasih anaknya atau cobaannya anak yang nakal? Penjelasannya mau izin Ustaz Syam. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah, adik-adik, alhamdulillahnya kenapa Nabi kok anaknya ada yang bandel? Ternyata dalam Al-Quran innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak termasuk ujian. Bahkan dalam Al-Quran innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Dan juga menjadi contoh ketika Nabi Nuh alaihi salam berada di atas bahteranya, ternyata salah seorang daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam ada yang tidak ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah sehingga dalam riwayat disebutkan 300 tahun Nabi Nuh menangis karena menangisi Kan'an yang tidak naik ke atas kapal sampai terbentuk sebuah danau telaga. Subhanallah, 300 tahun dia tangisi anaknya yang tidak ikut ke atas kapal. Tapi Allah apa katakan dalam Al-Quran? Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, itu bukan keluargamu. Subhanallah. Jadi gampang sebenarnya kalau mau mutusin hubungan keluarga, ndak usah jadi soleh. Tapi kalau mau dianggap keluarga, jadilah soleh. Banyak orang tua sibuk memikirkan anaknya, kau jagalah nama baik keluarga, kau itu adalah keturunan orang baik-baik. Tapi lupa mengajarkan anaknya sholat, berarti dia sedang memutuskan hubungan dengan anaknya. Dia lupa mengajarkan Allah kepada anak-anaknya, berarti dia sedang memutuskan hubungan keluarga. Karena kita butuh anak bukan hanya di dunia, tapi kita butuh anak menjadi syafaat di akhirat kelak. Maka kenapa nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala juga diuji dengan anak-anaknya? Supaya menjadi contoh bagi kita. Bukankah 2/3 dalam Al-Quran adalah kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, kisah-kisah para nabi? Ternyata menjadi contoh. Ternyata bukan hanya kalian yang diuji dengan anak-anak kalian, tapi para nabi juga diuji dengan anak-anaknya. Ada yang selamat, ada yang menjadi penjelasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua bahwa ternyata yang disebut dengan anak itu adalah yang seiman dengan kalian. Yang tidak seiman dengan kalian itu hanyalah lahir dari rahim kalian tapi tidak menjadi anak kalian. Sesungguhnya anak itu adalah yang mengikuti orang tuanya menyembah Allah, mengikuti orang tuanya mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, mengikuti orang tuanya dalam hal sholat 5 waktunya. Tapi ketika anak tersebut tidak mengikuti hal ini, maka dia hanyalah seseorang manusia yang lahir dari rahimnya tapi tidak menjadi keluarganya. Kita mah pengennya bukan hanya di dunia berkeluarga. Betul. Mas Fadli, pengennya berkeluarga sampai di Jannatul Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak enak juga kalau di surga sendirian. Iya, paling kan kumpul sama keluarga, sama istri, paling sama anak-anak, sama itu. orang tua. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Tapi semua ya yang namanya orang tua ngajarin anak itu pengennya anak itu jadi anak yang hebat, anak yang pinter, anak yang soleh-solehah, anak yang cerdas. Tapi udah diajarin sama orang tua yang namanya anak itu nggak semua sama. Ada yang tetap membangkang, ya kan, suka ngelawan orang tua,
maunya cuma nonton gadget atau main game aja gitu ya kan. Gila dipanggil orang tua, ditanya orang tua udah sholat atau belum, nggak mau dijawab. Kadang-kadang udah dijawab cuma iya, tapi nggak sholat-sholat juga. Nah ini yang harus sama-sama kita pahami nih. Mohon izin untuk guru kita Ustazah Lulung boleh berdiri sebentar. Ya, terima kasih. Nah, apa yang harus Terima kita kasih, lakukan? Kita Kak juga nggak Fadli. mau yang namanya anak itu nurut sama orang tua cuma di rumah doang. Nah, banyak tuh kayak Di gitu tuh. luarnya bandelnya minta ampun. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kita mau punya anak yang baik di rumah Wah, dan juga baik di luar luar. rumah. Mohon izin penjelasannya bagaimana Mohon izin, guru kita. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Ngomongin masalah anak bener banget tuh emang tadi. Kadang-kadang dia di rumah nurut, di luar kagak nurut. Di rumah pakai jilbab, di luar dibuka misalnya ya. Ada kayak begitu nggak? Apa jangan-jangan ibu-ibu juga begitu? Enggak ya insya Allah. Jadi kalau kita ngomongin pengennya anak di rumah juga soleh dan soleha, di luar juga soleh dan soleha, gimana caranya ya? Yang pertama, ketika dulu kita menikah dan kemudian kita hamil, itu kita ngomong pendidikan jangan pas udah lahir bocahnya. Kita suka lupa, udah lahir baru ingat doa, mungkin karena dulu nggak tahu ya. Ketika kita dulu yang namanya hamil, kemudian kita melahirkan, kan ada tuh doanya. Burikalaka fil mauhub wa syakartal wahib, ya kan, wa ruzik tabirahu wa balagu asyudahu. Semoga Allah berkahi anak yang diberikan oleh Allah. Semoga engkau mensyukuri ini anak yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah karuniakan, ya kan, yang namanya ketaatannya itu birahu balagu asyudah, sampai nanti usia dewasa. Amin ya robbal. Yang pertama, gimana caranya biar dia luar dan di dalam dia tetap taat? Yang pertama, kita itu tarik ulur. Jangan juga kita ngomong gini, di luar sana begini, di luar sana begini. Kita harus kasih tahu dunia ini adalah hitam dan putih. Jangan dikasih tahu hitam doang, dia bingung. Jangan dikasih tahu putih doang, dia harus tahu ada yang jahat, ada yang baik. Yang jahat, maka kita hati-hati. Yang baik, maka kita ikutin. Seperti itu. Jangan berhenti untuk yang namanya berdoa untuk anak. Jadi anak-anakku sayang, yang namanya ibunda juga ya, kalau kita punya anak yang mungkin di dalam taat, di luar nggak taat, gampang. Kita balik lagi kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan saya ini yang mungkin memberikan contoh seperti itu. Ketika di dalam kita jadi masanya mungkin, wah yang namanya gimana-gimana, pas di luar baru kita soleha misalnya. Harusnya di luar ataupun di dalam rumah kita kenalkan anak kita, beginilah seperti ini. Kita senang ngaji, di luar senang ngaji, di dalam senang ngaji. Kita senang yang namanya memberikan kasih sayang, di luar kasih sayang, di dalam juga. Jangan pakai pura-pura. Capek kalau pura-pura di rumah ya kan, ngomel-ngomel, pas di luar, nak gimana nak, sini saya. Terus kata anak, tadi aja di rumah ngomel-ngomel, sekarang pas di luar aja kayak begitu. Nah itu anak jadinya nyontoh. Dasar. Ya enggak? Dasar. Kebutuhan konten. Seperti itu kan, di dalam gitu ya, yang namanya asli, kita lah seperti itu. Di luar kagak asli, maka berikan anak yang asli. Ketika kita marah, kita ngomong sama anak, mama marah karena begini. Ya sayangnya, mama marah karena sedih. Biar dia tahu perasaan kita, mengenal perasaan aku sedih, kamu sedih, ya kan? Karena kasih ibu tidak pernah ada yang bisa membalasnya. Amin ya robbal alamin. Semoga anak-anakku semua, ibunya, bapaknya, guru-gurunya, kita semua nih ya, menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang sangat kuat. Walaupun Amin. memang banyak ujian. Amin. Manusia kuat. Siapa? Itu kita. Yalah ibu kuat tuh. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi ya. Kita kasih kesempatan lagi buat bertanya, semua yang ada di sini boleh tadi ganti-gantian, yang udah sebelah sini, yang sebelah sini tadi juga ya ada ya tadi ya. Sekarang kita lanjut lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Mana tepuk tangannya dong. Oke, sekarang yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Yang tadi. Yang mana? Ini. Oh iya. Kasihan. Oh iya benar. Kan kalau bertanya, lo cepet banget ya jalannya. Iya. Ini Salwa. Iya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang namanya siapa tadi, namanya saya yang cantik? Perkenalkan, nama saya Salwa Fairuza Firdaus. Panggilnya? Biasa dipanggil Salwa. Sawah. Pertanyaannya Sawah apa sayang? Mau nanya, boleh nggak sih kita nakalnya pura-pura biar Ah, orang ah. takut sama kita kayak di film itu Ustadz? Wow, jadi narahnya cuma acting. Iya. Pura-pura doang biar orang pada takut sama kita. Iya. Oh gitu. Oke, yang mau jawab siapa nih? Ustazah Lulung. Ibu-ibu boleh gak sih kita pura-pura nakal ya biar orang pada takut? Yang pertama,
hidup pura-pura itu nggak enak. Ya kan, ibu kan suka ada pura-pura bahagia. Membutuhkan energi setiap pura-pura bener, itu, bener. iya kan? Apalagi pura-pura bahagia, ya kan? Yang kedua pura-pura lupa, itu mah lagu, ya kan? Jadi yang pertama kalau kita pura-pura, takutnya perkataan atau acting adalah doa. Makasih banyak, tepuk tangan buat Ustadz Sama-sama. Maulana dan juga Ustadz Zalulung. Oke, kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang mau nanya, silakan angkat tangannya lagi, ayo boleh. Siapa ya? Oh, perwakilan dari ibu-ibu, orang tua coba. Boleh dari sini. Ibu boleh maju ke depan? Silakan. Ini yang tadi yang cerewet. Oh iya. Enggak, dia nggak cerewet Ustadz katanya. Silakan Ibu, izin. Namanya boleh. Nama Iya. saya Sukma. Gini Ustadz, Mas Fadli, Iya. apakah anak nakal itu keturunan juga dari orang tuanya? Oh, jadi kalau misalnya orang tuanya nakal, anaknya ikut nakal juga gitu ya. Iya. Makasih banyak Ibu. Sama-sama, Mas. Tepuk tangan dong buat Ibu dong. Boleh minta mic-nya lagi Bu? Ini punya Ustadz Maulana. Ustadz Syam, izin Ustadz Syam. Apakah nakal ini ada istilah keturunan? Bapaknya nakal atau ibunya nakal, anaknya juga nakal. Jadi pas kira ngeliat anaknya, aduh ini bener-bener saya banget zaman dulu, gimana cara ngadepin? Mau izin penjelasannya, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, Yeay. adik-adik, Yeay. adik-adik, Yeay. adik-adik. Subhanallah. Kalau misalnya kita punya orang tua, ayah yang nakal, pengen ikutan nakal nggak? Pengen ikutan jadi nakal nggak? Misalnya ayahnya bandel preman, subhanallah, pengen ikutan jadi preman nggak? Enggak dong, subhanallah. Lalu kalau dikatakan adakah yang namanya nakal karena keturunan? Subhanallah, ternyata sahabat Nabi bernama Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Subhanallah. Abu Jahal itu orang yang sangat jahat kepada baginda Nabi. Namun ternyata anaknya menjadi seorang sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan bahwasanya ternyata tidak ada yang namanya nakal keturunan. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir secara fitrah. Orang tuanya lah yang mengarahkannya ke kanan ke kiri. Subhanallah. Maka tidak ada nakal karena keturunan. Walaupun ada satu penelitian yang mengatakan ada karena gen, tapi penelitiannya bukan berdasarkan Quran dan hadis. Hanya sebahagian orang yang melakukan penelitian tersebut, namun tidak terbukti secara fakta. Hanya Masya teori Allah. saja. Makasih banyak Siap, Ustadz Mas Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini buat semua jamaah yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah, yang namanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Begitupun juga dengan anak-anak, sama anak-anaknya juga semuanya kayak kita, gak tahu awalnya jadi salah. Nah bagaimana semuanya sekarang ini kita berdoa bermuhasabah ya, bermuhasabah diri ini paling bagus supaya kita menyadari apa sih yang sebenarnya menjadi kesalahan kita. Kita akan mendengarkan muhasabah Islam itu indah hari ini dari guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Semuanya dengarkan baik-baik. Tenang, tenang, tenang. Ku pulang dari sekolah, ku lihat di rumahku bendera kuning terpasang jelas. Ku masuk ke rumahku, semua pada menangis. Ku tanya ayah, siapa meninggal? Ayah menjawab, ibumu telah pergi. Aku menangis berlinang air mata. Siapa yang meninggal sayang? Ayah. Ayah sudah berpulang ke rahmatullah. Kelas berapa kamu ketika ayahmu meninggal? Kelas 2. Anak-anakku semuanya, camkan ini. Orang tua kita, ayah, ibu adalah manusia. Dan semua manusia akan berpulang ke rahmatullah.
panggil apa sama ayah? Ayah, bapak, abi, abah. Ayah. Ayah, Ayah. aku rindu ayah. Aku rindu ayah. Semuanya tundukkan kepalanya. Buka tangannya. Letakkan di dada tangannya. Bayangkan wajah ibu, wajah ayah. Ya Allah, Ya Allah. masukkanlah ayahku ke dalam surgamu. Masukkanlah ayahku ke dalam surgamu. Ya Allah, Ya Allah. panjangkan umur ibuku. Panjangkan umur ibuku. Aku ingin membahagiakan ibuku. Aku ingin membahagiakan ibuku. Wahai anak-anakku sekalian, ingat apa yang dibanggakan dari sosok anak yang mengaku dirinya nakal. Apa yang dibanggakan? Engkau lihat ketika ayah meninggal, yang meninggal siapa sayang? Mama. Coba lihat, ini meninggal mamanya, ini meninggal ayahnya. Mama, aku rindu mama. Aku rindu mama. Aku sayang mama. Aku sayang mama. Mama meninggal ketika kamu kelas berapa sayang? 3, Sekarang kamu kelas berapa? 4. Tahun kemarin. Kamu lihat ketika ibumu mama meninggal. Lihat ketika mama berpulang ke rahmatullah. Lihat ketika mama mengembuskan napas terakhir. Iya. Masya Allah, jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah. Buat semua anak-anak yang masih punya orang tua, berbahagialah. Sayangilah orang tuamu. Karena orang tua ini ada batas waktunya. Seperti tadi apa yang dikatakan guru kita Ustadz Maulana, tidak ada yang abadi dan kekal di dunia ini. Semua manusia pasti akan mati dan kita semua akan menunggu giliran kapan waktu kita. Jadi berbaktilah kepada orang tua, sayangi orang tua selagi mereka masih ada. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.